tidak ada amalanku kecuali apa yang engkau lihat dariku, wahai Abdullah bin Amr bin As. Tak ada amalan dan non. Yang nampak itulah amalan dan. Oh, malam tak solat, ya tak, memang tak solat dan non. Lalu apa kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As? Kalau macam tu pulang naleh. Tak ada dapat jawaban maron. Entah apa-apa penyebab tak tentu. Belum lagi jauh Abdullah berjalan, dipanggilnya sama laki-laki tadi. Abdullah, kau main dulu. Kau main dulu. Kalau betul itu yang dikatakan Nabi, yang membuat aku dijamin masuk surga, aku punya sifat Abdullah. Apa sifatnya itu? Apa? Satu, wala ahsudu, la ahsudu. Aku tidak pernah iri dengan orang lain. Yang kedua, wala ghisan. Aku tak pernah berdendam kepada orang lain. Jadi dua sifatnya yang membuat dia dijamin. Tak pernah hasad, tak pernah berdendam. Ternyata dua inilah penyebab laki-laki tadi dijamin masuk surga. Ternyata yang dua ini adalah akhlak perangai. Tak berdendam, tak iri bapak dan ibu. Itulah kisah yang mengatakan bahawa akhlak perangai mengalahkan amal ibadah bapak dan ibu. Ada seorang laki-laki dijamin oleh Nabi masuk surga. Seorang laki-laki, kata Nabi, Bapak Ibu, kisahnya panjang. Tapi sahabat termenung mendengar cerita Nabi. Sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini seseorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Terkejut pak sahabat. Kata Abdullah bin Amr bin As, apa katanya? Apa maksud Nabi kau? Di dalam sudah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Nabi katakan ada nanti masuk ke masjid ni yang sudah dijamin masuk surga. Abdullah bin Amr bin As terkejut, seolah-olah tak menerima. Masuklah seorang laki-laki yang sudah berwuduk, dia bawa sandalnya masuk sambil jenggotnya masih basah dengan air wuduk. Terkejutlah sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ini laki-laki yang sudah dijamin, kata Nabi. Seolah-olah dia tak terima. Sampailah cerita itu berulang 3 kali bapak dan ibu. Dan laki-laki itu tetap yang dikatakan oleh Nabi. Singkat cerita, laki-laki tadi diikutilah oleh Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Abdullah? Sahabatku, insana. Kalau bahasa awaknya insana apa? Kalau orang kampar, endonya, bermondo. Jadi kalau orang kampar, mondonya. Cunyinya, tu kampar tu. Abang, itu di Medan. Udah, itu di Sumbar tu. Apa masalahnya? Ambo ada masalah dengan ayah ambo. Apa masalahnya? Ambo selisih faham dengan ayah botang. Jadi ambo takut balik pulang le. Macam mana kalau ambo menginap di rumah engkau, wahai sahabatku? Nama sahabat no, nama pera laki-laki ku tak disebutkan dalam hadis Bapak Ibu. Macam mana kalau ambo bisa menginap nak di rumah engkau gak semalam 2 malam? Nanti kalau masalah sudah clear, sudah selesai, saya pulang lagi. Kata Abdullah bin Amr bin As, laki-laki tadi mengiyakan. Niat Abdullah ini bukan karena ada masalah dia pergi ke rumah saudara tadi, Pak, tapi karena ingin melihat apa amal ibadah laki-laki tadi. Sehingga dia sudah dijamin masuk surga. Semalam tidur dia di rumah laki-laki tadi. Abdullah solat malam dia. Laki-laki tadi tak bangun. Berkoruh loloknya, Pak. Tak bangun laki-laki tadi. Berkoruh loloknya. Mendengkur. Apa kata Abdullah? Ini mungkin karena capek nih cari kayu bakar tadi. Husnuzan Abdullah, mungkin karena capek. Besok malam kedua, Abdullah solat malam bangun. Laki-laki yang sudah dijamin masuk surga kata Nabi kemarin, tak juga bangun. Ini mungkin masih ada sisa-sisa capek kemarin nih katanya. Husnuzon juga dia lagi. Malam ketiga Abdullah bangun, laki-laki pun ditunggunya bangun. Mana tahu malam ini dia bangun laki-laki tadi. Rupanya laki-laki tadi bangun cuma pergi buang air ke belakang. Siap buang air, tidur balik. Terkejut Abdullah.
Hai, kau salah sobik Nabi kau nyo. Kau salah orang Nabi kau nyo katanya. Tak mungkin laki-laki ini. Rupanya bapak dan ibu, Abdullah sudah pasrah, sudah menyerah. Kalau dia tak menjumpai amalan istimewa laki-laki yang dikatakan Nabi, dijamin masuk surga. Besok paginya Abdullah berterus terang, wahai saudaraku, ya, sebenarnya saya tak bermasalah dengan ayahku. Lalu, kenapa kau katakan seperti itu? Dulu beberapa hari yang lalu, waktu dalam pengajian, Nabi Rasulullah katakan akan masuk ke dalam masjid ini laki-laki yang sudah dijamin masuk surga, dan engkau yang masuk, sementara sahabat-sahabat pilihan sudah ada di dalam. Makanya aku terkejut, aku penasaran, aku buat alasan, aku bermasalah dengan orang tuaku agar aku bisa nginap di rumahmu dan melihat apa amal ibadahmu yang istimewa, wahai saudaraku. Lalu rupanya semalam ku tengok kau tak salat tahajud, tak ada amal ibadah istimewa. Malam kedua saya tengok tak juga ada istimewa. Sampailah malam ketiga ada engkau bangun tapi engkau tak beribadah. Rupanya engkau cuma buang air ke belakang sebtu tidur lagi. Aku menyerah. Aku tak menjumpai amal ibadahmu yang istimewa. Hari ini ku katakan kepadamu, apa penyebab engkau dijamin masuk surga, wahai saudaraku? Apa kata laki-laki tadi? Tidak ada amalanku kecuali apa yang engkau lihat dariku, wahai Abdullah bin Amr bin As. Tak ada amalan dan yang nampak itulah amalan dan. Oh, malam tak solat, ya tak, memang tak solat dan. Lalu apa kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As? Kalau macam tu pulang naleh. Tak ada dapat jawaban maron. Entah apa-apa penyebab tak tentu. Belum lagi jauh Abdullah berjalan, dipanggilnya sama laki-laki tadi. Abdullah, kau main dulu. Kalau betul itu yang dikatakan Nabi, yang membuat aku dijamin masuk surga, aku punya sifat Abdullah. Apa sifatnya itu? Apa? Satu, wala ahsudu, la ahsudu. Aku tidak pernah iri dengan orang lain. Yang kedua, wala risan. Aku tak pernah berdendam kepada orang lain. Jadi dua sifatnya yang membuat dia dijamin. Tak pernah hasad, tak pernah berdendam. Ternyata dua inilah penyebab laki-laki tadi dijamin masuk surga. Ternyata yang dua ini adalah akhlak perangai. Tak berdendam, tak iri bapak dan ibu. Itulah kisah yang mengatakan bahawa akhlak perangai mengalahkan amal ibadah bapak dan ibu. Bapaknya, jangan gara-gara wirid ikut lebih sunnah ada solat leh. Awak ponting elok pontingnya nyo. Ada selisih sama orang awak sapohnya nyo. Ndak itu kajinya dah bapak ibu. Rupanya Al-Quran mengatakan, ini baru masuk halal bihalal. Duribat alaihim dhillatu ainama sukifu. Manusia berada dalam kehinaan, manusia akan ditimpa selalu hina. Allah akan buat kita hina. Siapa yang hina? Semua kita. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia yang dimuliakan itu adalah yang hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Rajin dia ibadah, rajin dia berbuat baik, menolong manusia. Maka dua sisi ini mesti kita perbaiki. Ibadah kita perbaiki, sosial kita perbaiki. Tapi bapak dan ibu, siapa sebenarnya manusia yang paling hebat di dunia? Siapa manusia terbaik itu? Kata Nabi, khairun nas yanfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Rupa nan kan diperbaiki hidup di dunia ko perangai bapak dan ibu. Lo elon perangai. Akhlak awak tu kunci kita selamat di dunia. Ibadah Pak Ustaz? Ibadah tu sebenarnya akan melahirkan perangai yang baik. Salat yang betul akan menghindarkan kita dari sombong. Maka ibadah ni alhasilnya akhlak. Salat itu
Hasilnya Bapak dan Ibu, orang yang sudah solatnya bagus, solatnya luar biasa, maka akhlak yang muncul dari solat itu, orang yang solat ini dia insya Allah tak sombong Bapak dan Ibu. Mana ilustrasinya Pak Ustaz? Karena kita dalam solat menurunkan kening, sujud ke lantai, itu membuktikan bahawa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka hidup ni tak boleh sombong. Orang yang solatnya kalau sudah betul, orang yang solatnya kalau sudah mantap, dia akan selamat dari sifat sombong. Karena dalam solat kita disadarkan, kita ini sama di hadapan Allah. Tak ada bedanya kita Bapak dan Ibu. Yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, pejabat, rakyat, yang terkenal, yang tak terkenal, sama di hadapan Allah. Makanya orang yang salatnya bagus pasti tidak sombong Bapak dan Ibu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Banyak orang yang salat tapi dia sombong. Berarti salatnya bermasalah. Bukan orangnya bermasalah, bukan salatnya yang salah, hatinya bermasalah. Bu, oi bu, banyak di kampung kami solat tiap hari ke masjid, solatnya tak tinggal jemaah, tapi kalau disapa tak menyahut dia, macam buntal kosek. Awak saponya macam ikonnya, hai. Awak saponya pak, tapi nyemburung macam tu. Apa salah Pak Ustaz? Dia memang salah. Berarti ibadah dia tidak menghasilkan akhlak. Gagal tu Pak. Berarti menanam padi, padinya tak berbuah. Makanya hati-hati. Akhlak ini insya Allah ada dalam ibadah. Kalau ibadah kita tu berhasil, akhlak tu lahir dia Bapak Ibu. Kalau ibadah kita bagus, muncul akhlak dalam hidup ni. Salat menghilangkan sombong. Apa lagi? Puasa menghilangkan kikir. Maka orang yang rajin puasa itu tidak kikir Pak. Sebab puasa membuat kita merasakan kesusahan orang lain yang tidak makan. Macam mana tidak makan sehari, macam itulah yang dilakukan, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kita puasa ada batasnya Pak. Ada akhirnya dari jam 5 sampai jam 6 sore. Dari bulan tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Tapi saudara kita yang susah, yang tinggal di bawah kolong jembatan, yang tak dapat makan sehari 2 hari, lapar mereka kadang-kadang tak ada batasnya Bapak dan Ibu. Tak sehari 2 hari, laparnya berminggu-minggu kadang tak dapat makan. Makanya puasa tu menghilangkan kikir. Kalau lah rajin puasa, kikir je leh, bermasalah. Apanya bermasalah? Gagal puasa sebulan potong. Makanya puasa itu ditutup dengan zakat. Supaya ditambah lagi oleh Allah, supaya tidak kikir. Masa zakat diletakkan setelah puasa? Itu ibadah puasa itu supaya tidak kikir. Maka ibadah puasa ini ibadah harta. Mengeluarkan zakat bulan puasa, berbagi sedekah bulan puasa. Betul? Betul? Nah, makanya jangan kikir. Yang kayo-kayo jemaah Masjid Batu Salam, nanti jangan kikir untuk acara-acara keagamaan. Saya beli kambingnya buat acara tablik akbar. Wirid mingguan sudah ada. Malam Kamis hari Rabu, wirid subuh hari Sabtu. Siap setelah sebelum zuhur tiap hari. Iya Pak ya? Kalau bisa sekali 2 bulan tablik akbar, bawa ustaz-ustaz Jakarta ke sini, ustaz-ustaz viral, undang, tapi pakai makan. Kalau tak pakai makan itu wirid biasa namanya tuh Pak. Orang-orang kaya jangan tidur-tidur. Makanya kalau acara-acara keagamaan ini, orang kaya itu di depan dia Pak. Masjid ini terbangun karena orang kaya sini dermawan. Harta Khadijah itu habis oleh Nabi untuk agama. Orang Quraisy memprediksi kalau kekayaan Khadijah itu tidak akan habis 7 turunan. Itu prediksi orang Quraisy Pak. Begitu kayanya Siti Khadijah, sampai-sampai mereka prediksi kekayaan Khadijah tidak akan habis 7 turunan. Rupanya tande dek Nabi. Habis dek Nabi.
Makanya jangan kiki-kiki. Acara-acara bawa sedekah. Besok ibu-ibu bawa sedekah dari rumah. Jangan pakai-pakai kuih kotak le. Kuih-kuih kotak tu tengoklah. Habis kotaknya kan loloknya le. Tak ada makanan le. 3 isinya. Contohlah ambo. Ambo contohnya mak. Bu. Malam ku ambo dapat jatah kuih kotak. 3 jatah ambo kuih dalam. Kalau sempat tak pakai kuih kotak, pakai piring. Oh banyak piring di depan tu pak. Ada 3 piring kuih situ tu. Ustaz pasti banyak di depannya piring. Banyak pilihan ambo kan? Hanya banyak piringnya. Ibu ko bawa goreng, ibu ko bawa apa? Ondel-ondel. Ibu ko bawa pula apa? Kerupuk. Tu kerupuk tak masalah. Kuih lebaran tak masalah. Piyek lah tentu piyek. Piyek lah tentu. Tu apa nak bo? Nya tentu tapi nak dibo. Habis ada. Oh, kiki amak aku. Besok buat lah. Ustaz, tak dimakan orang ustaz yang kami bawa tu. Biarlah. Kalau tak dimakan orang, pahalanya tetap penuh kita bawa pulang. Walaupun ibu bawa makanan tu balik lagi tak dimakan satu pun sama anak-anak ni, ibu tetap bawa pahala yang penuh dengan sedekah yang ibu bawa ke masjid ni. Apalagi dimakan sama anak-anak ni. Dimakannya, apalagi dibungkuskan, bawa ustaz pulang, tu tambah banyak pahalanya. Ikut apa nak dibawa sekotak itu kan dibawa pulangnya kan? Mereka di jalan di simpang Arengka besok pagi itu habis 3 buah tu dulu. Manung-manung dalam motor makan 3 buah entah apa isinya. Tak akan sampai Panam dah habis 3 buah tu. Kotaknya campak di jalan kan? Dah bu. Besok bawa. Kalau bisa masalah makanan ni jangan sediakan penitia. Penitia ni bisa semuanya bu. Tapi kita kan ingin sedekah. Ingat awak sama orang tua awak yang dah meninggal. Malam ini orang tua awak tu menunggu sedekah awak tu Bapak Ibu. Tak ada yang menolong mereka tu kecuali anaknya. Kalau sempat hidup mereka tu balik ke bumi ini, apa yang nak dibuat orang tua tu kalau yang hidup tu? Bukan solat, bukan puasa, bukan ke Mekah. Tapi kalau sempat yang meninggal tu hidup, fa'asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah. Makanya tolong dengan sedekah. Wah, papan. Kurbankan mereka kalau ada rezeki. Ikutkan nama mereka di situ. Banyak yang ditinggalkan orang tua tu awak. Jasa mereka tak terbalik. Kenapa Ustaz Bom sampaikan itu? Kalau meninggal besok pagi, pertanyaan Ustaz Bom, siapa yang menolong mereka leh? Yang menolong mak awak, ayah awak yang meninggal, kalau awak meninggal besok pagi siapa menolong? Tak ada dah Pak. Anak awak mungkin dia menolong awak. Mungkin dia hanya menolong kita, tak menolong neneknya. Awak aja lah contoh. Mana terpikir nenek dah awak? Jarang awak berdoanya wali ajdadina wali jaddatina, nenekku ya Allah, kakekku ya Allah. Orang sekarang banyak berdoa apa? Wali jami'il mu'minin, setelah orang tua seluruh umat Islam. Tak dibawanya datuk neneknya dah. Maka jangan berpikir menolong orang tua tu anak awak besok. Yang menolong orang tua awak. Jangan berharap ke anak awak. Anak awak kalau menolong, kemungkinan awak besok yang ditolong anak tu. Maka selagi awak hidup, kirimkan sedekah kepada orang tua tu. Acara-acara macam kau kirim sedekah sepiring makanan. Iko inyo pulonan menengok kotak. Kan golak awak menengok kan? Awak lu nyinya. Awak komen nyinya. Ambo menengok je tadi ibu. Ibu ku inyo nak mbok kuih, inyo pulo nak inyo kuih ko hanya mbok. Nak tekonang do ke almarhumah mungkin do. Ustaz, tapi dah tadi lah bersedekah kami Pak Ustaz. 10,000, 20,000, 5,000. Sedekah duit tu yo juo Bapak Ibu. Sedekah makanan tu yo juo. Duit tu berapa lah nyo? 10,000. Maka makanan ditolong dengan sedekah makanan.
Paham ibu-ibu? Mau nanti besok bawa makanan? Mau? InsyaAllah. Nanti tengoklah keluarnya. Nabi makanannya keluar ni lah itu. Itu kalau ada makanan tak keluar dah Bapak Ibu. Pasti tak keluar. Sebelum habis makanan tu tak keluar dia tu. Itu bukti nyata, nampak kan? Nanti bawa makanan. Biar banyak nanti, insyaAllah banyak nanti yang hadir, banyak sedekah kita, tertolong orang-orang tua kita. Mereka senyum kerana malam ini mereka kembali menerima kiriman sedekah dari anak-anaknya. Leh sayang ke orang tua enggak? Menangi awak mengenang mereka Bapak Ibu. Ambo lah terkenal, tapi orang tua ambo tak ada leh, ayah ambo. Apa gunanya? Tak ada yang kan bahagia leh menengok awak kau. Makanya tak ada arti kehidupan kau kalau tak ada lagi orang tua tu Pak. Itu kunci, maka bahagiakan mereka. Sebab kita ingin nanti bersama mereka dalam surga. Cukuplah di dunia ini kita berpisah. Kemungkinan, keinginan kita terbesar adalah, Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan orang tua kami nanti dalam surga. Nak berjumpa dengan mereka. Nak menengok wajah mereka awak balik. Rindu awak menatap mereka Bapak dan Ibu. Rindu awak dengan belayan mereka. Mereka lah orang paling berjasa di dunia ini Bapak dan Ibu. Sehingga kita menjadi orang yang dipandang terhormat. Dah? Paham Bapak Ibu? Bawa besok, jangan paham aja. Bawa besok tu. Paham, tapi tak dibawanya tu. Sama juga.